Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagaimana artikel yang sudah masuk ke jurnal kita cek plagiasi. Apakah artikel itu bisa kami proses ke tahap berikutnya atau tidak, kita bisa cek terlebih dahulu plagiasinya. Kita coba login dulu ke jurnal, kemudian setelah itu kita cari artikel mana yang akan kita cek plagiasi. Misalkan taruhlah di sini artikel yang terakhir masuk. Saya buka. Nah, ini artikel teksnya, full teksnya kita download. Kemudian kita buka aplikasi Turnitin. Nah, ini sebagai alat untuk mengecek plagiasi artikel. Kita login dulu. Nah, setelah itu kita di tampilan seperti ini, lalu kita cek plagiasinya. Jadi kita masuk ke kode pertama A1, klik submit. Kemudian artikel mana yang akan kita cek? Di sini ada kode artikelnya 856. Kita klik 856. Kemudian kita pilih artikel yang kita download tadi. Jangan lupa sebelum di-download, sebelum di-upload ke Turnitin, kita pastikan artikel itu sudah dalam bentuk template, sudah dengan formatnya jurnal. Kalau sudah sesuai dengan format jurnal, maka kita baru bisa proses ke cek plagiasi atau Turnitin ini. Kita tunggu sampai muncul perintah ada konfirmasi. Nah, ini belum sesuai dengan format jurnal, tidak apa-apa, kita coba cek saja apakah artikel itu sudah bisa dilanjut ke tahap berikutnya. Kita lihat similarity-nya itu berapa persen. Jadi tingkat plagiasinya itu dilihat dari persentase dari similarity. Ini kalau agak lama kita refresh saja sampai di sini muncul persentase. Tunggu beberapa saat lagi. Kalau itu sudah, baru kita pastikan artikel itu bisa diteruskan atau tidak. Coba di refresh lagi. Ternyata masih proses. Tunggu beberapa saat lagi. Masih tetap. Jadi kalau melihat artikel yang akan kita cek, sesuai, pastikan kode ini sesuai dan juga penamaan artikel yang kita ketik. Kalau saya biasanya ketik nama, cek artikel, kemudian kodenya kode berapa. Sini kodenya 856. Nah, kita masih refresh, belum bisa, masih proses cek plagiasinya, masih bekerja. Kita tunggu beberapa saat lagi. Setelah kita terus refresh, klik ini muat ulang, ataupun kita tekan tombol F5. Tunggu beberapa saat lagi. Agak lama,
dari jumlah halamannya itu agak banyak. Tunggu sampai proses itu selesai, baru ketemu persentase dari similarity-nya berapa persen. Ini salah satu metode yang kami pakai. Biasanya ada beberapa editor yang memakai dilihat dulu full text-nya dan kesesuaian judulnya bagaimana, apakah sesuai dengan scope jurnal atau nggak sesuai. Kalau sesuai itu baru kita pastikan bisa cek plagiasinya. Kalau tidak sesuai ya itu tidak perlu dicek. Lihat dari judul ini sudah tidak sesuai dengan scope jurnal, maka saran saya itu langsung kita reject. Cara rejectnya itu seperti biasa, kita klik, kita tugaskan kepada editor siapa yang menjadi editor. Kan di sini adalah Indra Hidayatullah jadi editor. Kita kasih keterangan, kemudian Indra itu bisa ngasih keputusan apakah ini artikel ini bisa diteruskan atau kita reject. Itu sesuai dengan keputusan dari editor. Coba karena saya masuk di akun saya sendiri, coba kita login as Bapak Indra. Login as sebagai Bapak Indra. Nah, setelah itu ada penugasan baru. Di sini namanya My Assignment. Ini tugas baru dari Bapak Indra. Jadi akunnya sudah berubah, Indra 2020 nama akunnya. Kemudian klik submit. Kemudian kalau memang itu di artikel itu plagiasinya di bawah 25%, bisa dipertimbangkan dari segi judulnya bagaimana. Setelah judul bagus, baru lihat di abstraknya. Abstraknya apakah sudah sesuai atau dari sudah menarik apa tidak. Coba dilihat dari abstraknya. Inilah salah satu cara untuk memproses artikel. Setelah itu abstraknya baik dari judul bagus, abstraknya yang bagus, kemudian tahap selanjutnya adalah memutuskan dari editor itu meneruskan kepada reviewer atau tidak. Kalau itu tidak layak, maka Indra itu bisa klik Dash-Line Submission. Di sini ada pernyataan ditujukan kepada si penulis author. Kemudian ini isi emailnya bahwa artikel ini ditolak. Kalau itu ditolak, kemudian klik Record Editorial Decision. Diklik ini kalau berarti artikel itu bisa kita reject atau kita tolak. Coba sebelumnya kita lihat dulu hasil plagiasinya berapa persenkah. Nah, ini 74% sesuai dengan standar jurnal kami. Di atas 25% itu bisa kita tolak karena tingkat originalitas artikel kalau sudah di atas 25% menurut kami itu sudah masih dikatakan diragukan. Jadi kalau kita lihat full text-nya, catatannya, kita coba klik persentase itu tadi, kemudian kita download hasil catatan plagiasinya. Ini 74% ini dari mana, kita download dulu, tunggu sampai selesai downloadnya.
Ini ada 8 halaman. Jadi kalau standar di artikel kami di atas 10 lembar. Ini kalau 8 ini masih sedikit, minimalis. Nah, ini sudah bisa kita bisa buka catatan artikelnya. Nah, ini sudah bisa kita lihat artikel bagian mana yang ada kode-kodenya. Contohnya ini kode 1, referensinya dari mana atau sama mirip dengan artikel mana. Kita lihat dari nomor 1. Repository juga bisa dikatakan itu sama dengan repository, berarti itu sudah dikatakan plagiasi menurut versi Turnitin. Kemudian ada kode juga, ada kode 2, ada kode 2 ini sesuai dengan catatan di kode yang ada catatan di bawah. Jadi total dari sekian persen, 74% itu dari beberapa persentase yang ada di daftar referensi di bawah ini. Dari total sekian itu ada 74%. Maka keputusannya kalau di jurnal kami itu artikel tersebut bisa kita tolak. Nah, caranya kita sampaikan kepada penulis konfirmasi bahwa artikel tidak bisa diproses, kita beri catatan mohon maaf artikel tidak bisa kami proses. Itu catatannya sesuai dengan biasanya ketentuan dari pengelola jurnal masing-masing. Kemudian hasil plagiasinya kita upload. Ini sebagai akun dari Bapak Indra. Kemudian kita upload hasil plagiasi itu. Nah, ini ya, di samping ada komentar tidak bisa kami proses, ada bukti bahwa artikel itu lebih dari 25%. Kita oke. Baru kalau sudah ada keterangan ini, diskusi ini, baru kita decline atau tolak. Jadi upayakan penolakan itu sesuai dengan ada keterangan, ada alasan kenapa artikel itu ditolak. Kemudian kita klik record editorial decision. Nah, setelah ini baru artikel sudah tolak. Ya, seperti itu cara proses awal bagi yang submit artikel di jurnal IKI Soluna. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.